Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film Sekayang 2. Akhirnya, setelah sekian lama kita memasuki episode terakhir The Walking Dead Season 6, dimana pada episode ini kita akan dibuat syok sejadi-jadinya saat melihat ketegangan yang terjadi di episode kali ini. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja dan enjoy the movie. Episode terakhir ini diawali dengan perjalanan Morgan untuk mencari Carol. Melihat kuda di hadapannya, Morgan yang kelelahan memutuskan untuk menungganginya. Sementara di camp, Enid yang ingin ikut mengantar Maggie ke Hilltop meminta Carl untuk mengajaknya. Namun Carl yang tidak ingin membahayakan Enid menyuruhnya untuk menunggu. Mengingat jarak Hilltop sangat jauh, ia pun takut kelompok Xavier muncul saat di perjalanan. Hingga di tengah perdebatan, Carl yang pusing meminta Enid untuk mengambil sesuatu dalam lemari jika ingin ikut. Inilah cara Jitu agar tidak lelah berdebat dengan seorang kewes. Carl pun terpaksa mengurung Enid dalam lemari. Sementara itu, Rick dan yang lainnya terlihat bersiap untuk pergi ke Hilltop. Hingga saat Gabriel datang, ia pun menawarkan diri sebagai penjaga gerbang selama Rick dan yang lainnya pergi ke Hilltop. Melihat perubahan besar pada diri Gabriel, Rick pun mempercayakan keamanan di camp padanya. Di saat itu pula, Spencer yang takut Xavier menyerang camp saat Rick di luar, menanyakan apa yang harus kami lakukan. Lantas Rick pun berkata, "Tell him to wait for me." Kembali pada Morgan, akhirnya ia pun menemukan Carol yang tertunduk lemas dan kucel seperti gembel. Melihat Carol yang terluka cukup parah, Morgan mengajaknya untuk mencari tempat yang aman. Sementara di sisi lain, kelompok Xavier yang dipimpin Simon terlihat akan memberi hukuman pada mantan anggotanya yang melanggar aturan, di mana ia ingin menjadikan contoh pada seseorang yang akan melewati jalan ini. Di perjalanan, Rick meyakinkan Maggie jika mereka akan secepatnya menuju Hilltop dan memeriksakan kandungannya. Rick pun menyemangati Maggie jika sesulit apapun itu kita akan bisa melewatinya seperti yang pernah kita lakukan sejauh ini. Namun di tengah perjalanan, Abraham harus menghentikan mobilnya saat melihat kelompok Xavier menghadang jalan. Dirasa mampu ia atasi, Rick meminta semuanya untuk turun dan bernegosiasi. We can make a deal. We can. Yeah. Tak ingin membuat keributan, Rick meminta mereka untuk minggir. Akan tetapi Simon meminta Rick dan yang lainnya untuk memberikan semua yang mereka punya terlebih dulu. Mendengar hal itu, jelas saja Rick menolak dan malah mengancam balik jika kamilah yang akan merampok semua yang kalian miliki. Seolah memberi ancaman, Simon berkata jika ia tidak akan merubah kesepakatannya jika Rick tetap ingin melewati jalur ini. Tak ingin ambil resiko, Rick pun memutuskan untuk memutar arah. Namun Simon berkata, "Pergilah sejauh yang kau mau jika kalian bisa melakukannya." Dan saat Rick akan pergi, Rick yang kepedean berkata, You want to make today your last day on Earth? entah apa yang difikirkan Rick, si kumis yang melihat Rick terlalu pede memperingatkannya untuk jangan terlalu sok keras. Singkat waktu, Eugene pun menyarankan mereka untuk pergi ke arah kidul. Meskipun jaraknya jauh, namun ia pun yakin perjalanan mereka tidak akan mendapat gangguan dari Xavier. Let's go.
Kembali pada Morgan, setelah mengobati Carol, ia pun mengajaknya untuk kembali ke Alexandria. Akan tetapi Carol langsung menolak hal itu. Sesaat kemudian, Morgan menanyakan alasan Carol pergi tanpa sepengetahuan teman-temannya. Lantas Carol menjawab jika dosanya akan selalu bertambah jika masih berada di tempat itu. Rupanya, Carol yang termakan omongan Morgan kini mulai merasa berdosa dan ingin menghakimi dirinya sendiri. Dirasa salah kaprah, Morgan berusaha meluruskan pikiran Carol yang seperti orang bodoh. Namun bukannya mengerti, Carol yang sangat kalut malah meminta Morgan untuk pergi. Melihat hal itu, Morgan pun memutuskan untuk pergi mencari persediaan terlebih dulu sambil menunggu pikiran Carol sedikit jernih. Carol? Singkat waktu, Morgan pun panik saat Carol tiba-tiba sudah menghilang. Khawatir dengan kondisinya, Morgan pun bergegas mencarinya. Let's go. Oh. Sementara itu, dengan perut yang mules, Uchiha Carol masih ngebolang untuk menebus kesalahannya. Belum juga bernafas, si Abah yang menemukan Carol langsung menyergapnya. Tanpa diduga, si Abah yang dendam terus mencari Carol yang telah menghabisi kelompoknya. Dan kini, Carol yang sudah tidak berdaya hanya bisa pasrah dengan apa yang akan si Abah lakukan. Rupanya si Abah tidak ingin menghabisi Carol semudah itu dan ingin membuatnya tersiksa terlebih dulu. Dirasa Carol sudah menderita, si Abah pun berniat untuk langsung menghabisinya. Stop. Tepat pada waktunya, Morgan datang dan menyelamatkan Carol yang kini sangat beban. Morgan pun memperingatkan si Abah untuk pergi jika ingin hidup. Akhirnya, Morgan pun mengotori tangannya untuk menyelamatkan Carol. Hingga saat Morgan akan membawa Carol, tiba-tiba melihat dua orang berarmor, Morgan yang pernah melihatnya bersama Rick meminta mereka untuk menolong Carol. Dan untungnya, mereka adalah orang-orang baik. Kembali pada kelompok Rick, tiba-tiba saja Abraham mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang ayah, di mana ia merasa tergiur oleh kemesraan Maggie dan Glenn hingga kini mereka diberikan momongan. Dan tentunya, ia ingin menitipkan benih itu di rahim Sasha. Ia pun yakin jika nanti anak mereka akan sangat manis seperti coklat ayam jago. Mendengar hal itu, jelas saja Sasha merasa terharu tanpa peduli perasaan Rosita yang di NTR. Seolah mengetahui arah tujuan mereka, Rick pun kaget saat melihat kelompok Xavier kembali menghadang dengan persenjataan lengkap. Dirasa nggak akan benar, Rick pun menyuruh Abraham untuk putar arah. Di perjalanan, mereka mulai khawatir dengan persediaan bensin yang semakin menipis. Tak cuma itu, Abraham pun syok saat melihat kelompok Xavier yang begitu banyak. Hingga tak lama kemudian, mereka pun dibuat merasa tak percaya saat jalan ini pun sudah dihadang. Namun kali ini, Rick akan menerobosnya. Together a Red Rover like that takes people. Come on, let's do this. That's Daryl's. Sontak mereka pun bingung saat melihat rambut gimbal Mission dan anak panah Daryl yang dipasangkan pada zombie-zombie ini.
Di tengah kepanikan, Rick pun yakin jika kelompok Savior berusaha menggiring mereka ke suatu tempat. Lantas keadaan pun semakin kacau saat Aaron memberitahu jika Maggie mengalami demam ekstrim. Rick. Lagi dan lagi kini segambreng skuad Savior menghadang jalan ini. Saat Rick mulai kena mental, ia pun meminta Abraham untuk mundur dan mencari jalan lain lagi. Sesaat kemudian, Rick menemui Maggie yang kondisinya mulai memburuk. Di tengah kekhawatiran Maggie, Rick pun berbohong jika sebentar lagi kita akan sampai di hilltop. I believe in you, Rick. Lagi dan lagi, setingkat jalan pelosok pun tidak luput dari rencana kelompok Savior. Eugene pun merasa jika kelompok Savior bukan kelompok sembarangan, di mana mereka mampu bermain dengan hal yang besar. Dirasa akan kelamaan, mereka pun bergegas mencari jalan lain. Saat hari mulai sore, mereka pun kebingungan mencari jalan. Namun Eugene mempunyai pemikiran untuk mengalihkan perhatian, di mana mereka diminta untuk pergi berjalan kaki sementara ia akan membawa mobil ini. Singkat waktu, malam pun poek. Eugene yang akan mengalihkan perhatian kelompok Savior terlihat memberikan kertas tata cara membuat peluru pada Rick. Melihat kejeniusan Eugene, Rick pun berterima kasih atas semua kontribusinya. Hingga saat Abraham menghampirinya, ia pun meminta maaf karena sudah salah menilai Eugene. Dan kini ia pun kagum pada Eugene. Thank you. Singkat waktu, mereka pun apruk-aprukan sambil membawa Maggie yang terbaling lemah. Mereka pun berharap bisa secepatnya tiba di hilltop tanpa ketahuan kelompok Savior. Tapi tiba-tiba... Welcome to where you're going. My God. Seketika Rick pun dibuat tak berdaya saat mereka terkepung segambreng kelompok Savior. Di saat itu pula Simon menyuruh rekan-rekannya untuk melucuti senjata mereka. Kemudian Simon menyuruh mereka untuk berlutut. Bisa kita lihat Rick yang di awal sok keras, kini terlihat tak berdaya dan hampir kena mental. Come on. On your knees. Setelah semua orang berkumpul, Simon langsung memanggil paduka Negan yang terhormat. Pissing our pants yet? Do I have a feeling we're getting close? Dan inilah Negan yang selama ini Rick cari. Dengan pemukul baseball yang dililit kawat berduri, Negan langsung menghampiri Rick dan berkata jika ia sangat tidak suka saat Rick ikut campur dalam urusannya, apalagi Rick telah menghabisi sekompi anggotanya di pos pemancar. Dan kini Rick akan merasa sangat menyesal dalam beberapa menit ke depan. You can understand it. Give me your shit, or I will kill you. Dan kini, Negan meminta Rick untuk menjadi bawahannya, lalu mengabdi pada dirinya seperti kelompok-kelompok lain yang ada di wilayah ini. You most certainly. I get it.
are not safe. And it'll even out sooner or later. The more you fight back, knocks on your door, you try to stop us. What? No answer? Ketika Rick tidak menjawab sepatah kata pun, Negan kembali mengulangi perkataannya. Namun meskipun Rick mau menjadi bawahannya, ia akan tetap memberikan hukuman atas apa yang telah Rick perbuat. I'm gonna beat the holy hell out of Lantas sambil memperlihatkan pemukulnya yang ia beri nama Lucille, Negan menjanjikan kehormatan bagi siapa saja yang merasakan ciuman Lucille hingga otaknya berantakan. you. Got one of our guns. Oh. Shit, kid. You look at your misery right now. Betapa tak berdayanya Rick dan kelompoknya saat Negan memperingati mereka untuk tidak gegabah berurusan dengan dirinya. It's your kid, right? Stop this! Hey! Don't make it easy on me. Dirasa bingung menentukan pilihan, Negan pun berkata jika ia akan menggunakan teknik coknang, cap cip cup dan ini mini untuk memilih siapa yang akan mendapat kehormatan dicium Lucille. Tiger. If maybe to pick the berry and you. Then we'll start. You can breathe. My God. Kira-kira siapakah orang yang Negan rujak? Nantikan season selanjutnya hanya di Alur Cerita Film Sekayang 2.